terima kasih Anda masih bersama kami. Zi, kalau anak-anak itu kita perlu perhatiin dan juga waspadai, apalagi kalau misalnya nih garuk-garuk, gatal-gatal di kulit kepala. Bener banget, apalagi kalau rasa gatal itu tidak hilang-hilang. Betul, apa mungkin saja gatal-gatal itu adalah dari parasit ya yang berjenis kutu. Nah, itu dia. Dan kita punya informasi nih, apakah kutu ini menular dan bagaimana cara menghindarinya? Berikut informasinya. Kulit kepala gatal adalah hal wajar, namun perlu diperhatikan jika rasa gatal berlangsung terus-menerus setiap hari. Bisa jadi ini adalah ulah parasit berjenis kutu. Kutu rambut menyerang berbagai usia, tak pandang status sosial atau jenis kelamin. Penyebarannya tak melihat bersih atau kotornya rambut, karena parasit ini memang mudah berpindah inang. Pada anak-anak, kutu rambut mudah menular. Pasalnya, saat bermain, mereka berinteraksi dekat satu sama lain. Sebenarnya tidak ada kerentanan individu pada anak-anak. Tapi karena anak-anak itu biasanya main berkelompok, kadang dalam permainannya mereka kadang berguling atau kadang-kadang mereka saling merangkul, yang pada orang dewasa kan tidak biasa melakukan aktivitas fisik seperti itu. Dan anak-anak itu kadang suka menginap bersama, kemudian kadang ada yang mengikuti pesantren. Jadi karena hidup berkelompok yang dengan close contact seperti itu. Kutu juga dapat menyebar melalui pinjam-meminjam peralatan pribadi, seperti handuk, sisir, dan bantal. Inilah yang dirasakan Kimberly. Kutu pernah menghuni kepalanya setahun lalu saat ia kelas 5 SD. Bukan karena jorok, Kimi tertular kutu dari teman sekolahnya. Aku bisa kena kutu dari teman aku itu pas lagi kerja kelompok kan, menggrup gitu ya kan, ya kepala dengan kepala kan dekat, jadi kutu kan bisa loncat gitu. Lama-lama kayak bener-bener gatel gitu loh. Mendapati putrinya memiliki kutu, sang ibu tentu saja tak menyangka. Padahal selama ini Vicky sangat telaten memperhatikan kebersihan rumah dan kesehatan keluarga, termasuk kebersihan kulit kepala sang buah hati. Vicky selalu meminta anaknya mencuci rambut sekali sehari. Itu sebabnya ia kesal saat Kimi tertular kutu rambut di sekolah. Vicky pun bertindak cepat agar kutu tak menyebar kepada anggota keluarga lain. Langkah pertama, ia membersihkan seluruh perabotan rumah, mulai dari spray, bantal, guling, juga sofa. Disinilah kutu sering hinggap dan meninggalkan telurnya. Upaya kedua, mengobati Kimi dengan sampo anti kutu. Bahkan ia menggunakan alat setrika rambut agar kutu dan telurnya benar-benar mati. Nah, sampo anti kutu itu biasanya si kutunya itu mati, tapi yang telurnya itu saya nggak yakin gitu. Jadi saya ingat saya punya catok rambut, lapisan tipis-tipis, saya catok jadi biar yakin deh gitu, ini mati gitu kena panas. Setelah kutu benar-benar hilang, Vicky meminta putrinya menjaga jarak dengan teman yang memiliki kutu. Ini dilakukan agar kutu tak terus berputar satu sama lain. Upaya pencegahan sebaiknya tak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di sekolah. Inilah yang diterapkan di sekolah dua anak Vicky yang lain. Memantau kebersihan dilakukan setiap hari agar tak ada murid yang memiliki kutu atau tertular kutu. Beberapa bulan sekali dicek, mungkin sebulan sekali dicek kebersihan kepala, kuku, tangan, semua. Kalau ketahuan ada kutunya, anak itu akan dipulangkan atau diisolasi dulu. Di beberapa sekolah, masalah ini telah menjadi perhatian. Pemeriksaan kondisi rambut para murid dilakukan berkala. Salah satu sekolah yang telah menanamkan kepedulian terhadap penyebaran kutu adalah Lazuardi Global Islamic School di Cinere, Jawa Barat. Pertama, ini mengganggu
mengganggu konsentrasi anak-anak. Jadi ketika mereka itu punya kutu gitu ya, mereka jadi tidak konsentrasi ketika belajar gitu. Ini jadi concern besar kalau di luar negeri kan sangat ekstrim ya, sampai anaknya dirumahkan. Tapi kita tidak sampai seperti itu. Kita hanya menginformasikan ke orang tua, lalu dimohon kerjasamanya supaya membasmi kutunya di rumah gitu. Pemeriksaan rutin dilakukan Senin pagi sebelum murid memasuki kelas. Jika ada anak yang memiliki kutu, pihak sekolah segera mengabarkan orang tua siswa tersebut. Tujuannya agar pengobatan dilakukan secepatnya sehingga tak menyebar ke teman-teman lain. Mereka tetap masuk seperti biasa, tapi orang tuanya itu didekati secara personal oleh gurunya gitu, diinformasikan, kemudian kita minta kerjasamanya gitu ya. Kemudian juga gurunya akan bicara baik-baik sama siswanya gitu, supaya dia juga aware sama dirinya juga gitu. Karena biasanya kalau orang tuanya tidak agak sulit untuk bekerja sama, kalau anaknya aware, dia akan menuntut orang tuanya gitu. Sebagai parasit, kutu hidup dengan menghisap darah inangnya. Dampaknya, selain iritasi dan luka, pertumbuhan rambut juga terganggu. Sebagai parasit, kutu juga mudah berkembang biak. Dalam 8 hari, ia mampu bertelur dan jumlahnya bertambah dengan cepat. Jadi pada saat anak-anak udah mulai gatal, kita mesti cari tuh, ada telur kutu dan ada nggak kutu yang masih hidup. Nah, sebenarnya kutu itu memang sangat kecil, tapi bisa terlihat. Jadi relatif dia ukurannya sekitar 2-3 mm. Dan telur-telur kutu itu biasanya suka bersarang di kulit kepala, tapi lebih banyak di area belakang. Oksipital sini sama di bagian atas, di bagian puncak. Saat ini pengobatan untuk kutu mudah ditemukan di pasaran. Mulai berupa sampo hingga krim, dapat dibeli sesuai keperluan. Namun perhatikan pemakaian obat. Pengulangan tak boleh dilakukan kurang dari seminggu. Itu kalau kita pakai dengan durasi yang terlalu lama, itu kan menyebabkan penyerapannya juga, akumulasinya juga makin banyak. Jadi biasanya untuk anak-anak biarkan cukup 2-3 jam saja. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang memilih pengobatan dengan campuran jeruk nipis dan minyak kayu putih yang dibalurkan ke kulit kepala. Cara ini belum terbukti efektif atasi kutu. Bahan yang bersifat asam seperti jeruk nipis, itu kan yang mungkin diinginkan dari mematikan kutunya adalah sifat asamnya. Nah, sifat asam itu ya juga dia menempel di kulit kepala. Walaupun kita kan sebenarnya juga mengolesin hanya di batang rambut. Tapi kalau kita inapkan sampai semalaman, anaknya tidur, pasti kan ada peresapan yang ada di kulit kepala. Padahal kalau misalnya anak itu ada kutu, dia kan pasti menggaruk sebelumnya. Garukan itu kan menimbulkan lecet. Nah, lecetnya itu kena bahan-bahan tadi, kemungkinan efek sampingnya iritasi. Susah-susah gampang menangani kutu. Namun jika anak terserang parasit ini, orang tua sebaiknya tidak panik dan langsung memilih pengobatan sesuai ketentuan. Perlu diingat, karena kutu mudah menyebar, sebaiknya pengobatan juga dilakukan oleh si pembawa parasit agar tak terjadi efek pingpong. Novita Sari, Alma Silva melaporkan untuk NET.